يا رب يا عالم الحال إليك وجهت فاتحنا بسيدنا وحبيبنا وشفينا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه وأصحابه وأزواجه وذريته واحد اجمعين. وسلمنا والحبيبنا سلطان وعون في عصره سيدنا عبد الله بن محسن العطاس. اللهم ارزقنا محبتهم ومحبة الله ومحبة الرسول كاملة شاملة وإلى وأسلاف لوجد أجل الصالح ولا هذه النية ولكل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والسلام المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد بالقدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمته الله العظيم في كل نفس ولما في علم الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح ونفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما فاجعله يا رب روحا لذاتنا في جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة بجبريل في العلم الذي أشار إليه المولى بقوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى لأنه صلى الله عليه وسلم أول قابل للحقيقة الكلية وإنما أمر المصلي أن يقول السلام عليك بكاف الخطاب الحاضر الموجود لوجود حقيقة وجوده صلى الله عليه وسلم في سائر الوجود. Berkata Habib Abdullah bin Muhsin, sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perantara kepada Jibril di dalam ilmu. Alladzi asyara ilaihi maula, sebagaimana yang telah mengisyaratkan pada hal tersebut Maula Ta'ala fa'auha ila abdihi ma'auha. Allah telah mewahyukan kepada hambanya yaitu Sayyidina Muhammad apa-apa yang telah Allah wahyukan. Jadi Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sebelum malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi Muhammad secara zahiri. Dan di situ sebabnya Jibril mengantarkan wahyunya Allah kepada Nabi Muhammad, jadi dia dapat ilmu yang lebih. Jadi hagigahnya sebenarnya gurunya itu gurunya Rasulullah, bukan Jibril, tapi Allah langsung. Ada Bani Rabbi fahsana ta'dibi. Justru mereka Jibril itu udah yang kedua kali. Fa'auha ila abdihi ma'auha.
Allah telah mewahyukan kepada hambanya apa-apa yang telah Allah wahyukan kepada Rasulullah. Jadi udah pernah diwahyukan kepada Rasulullah. Jadi karena di sini mereka Jibril nganterin, dapat ilmu banyak. Sebab dia nganterin apa ya untuk Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu qabilinil haqiqatil kulliyah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu qabilin, orang yang pertama kali menerima lil haqiqatil kulliyah, kepada hakikat secara menyeluruh, lil haqiqah kulliyah, pada hakikat semuanya. Yang nerima itu pertama kali Rasulullah, Nabi Adam. Al-haqiqah ini sebab sebelum Nabi Adam ada makhluk. Cuman pertama kali manusia ya Nabi Adam makhluknya. Allah yang berjenis manusia. Tapi untuk semua makhluk khalqiyah ciptaan Allah, yang pertama kali menerima semua haqiqah kulliyah yang Allah mau ciptain itu, yang Allah akan ciptakan setelahnya, yaitu pertama kalinya Nabi Muhammad SAW. Awwalu qabil, yang pertama kali menerima. Allah ciptakan pertama kali Nabi Muhammad. Habis itu Allah ciptakan itu malaikat. Allah ciptain surga, Allah ciptain neraka, Allah ciptain kursi, Allah ciptain golam, Allah ciptain aras, Allah ciptain, dan begitu deh. Terus ini awwalu qabilin, pertama kali yang menerima lil haqiqah, kepada sebuah haqiqah semua ciptaan, itu Nabi Muhammad SAW. Wa annama amara al-musalli an yaqula, dan karena itu Allah memerintahkan kepada orang yang sholat untuk berkata Assalamualaikum, yaitu menjadi haqiqah kulliyah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa disuruh salam pada Nabi Muhammad? Kalau nggak salam ke Nabi, nggak sah. Bikafil khitab lil hadir. Jadi pembahasannya itu yang dimaksud perintah Assalamualaikum bukan salamnya, tapi kepada siapa dia memberikan salam. Kenapa ada perintah salam kepada Rasulullah? Dia harus sholat. Rasulullah disuruh mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum, kepadamu, atasmu. Pembahasannya bukan salamnya, tapi atasmu itu. Kaf al-khitab itu lafaz huruf kaf itu untuk orang yang diajak bicara. Lil hadir al-mawjud diwujudi haqiqati wujudi, untuk kehadiran yang diciptakan untuk keberadaan hakikat wujudnya Nabi Muhammad SAW. Lil hadiril wujud, lil hadiril mawjud itu untuk orang yang diajak bicara itu ada, yang ada orang yang diajak bicara itu ada, diwujudi hakikati wujudi sallallahu alaihi wasallam, karena keberadaannya itu hakikat keberadaannya Nabi. Karena keberadaannya makhluk itu hakikat keberadaannya Nabi alaihi salam fi sairil wujud, di dalam segala macam yang ada, di semua yang ada.
yang ada yang pernah Allah ciptakan semuanya. Dan hadirul mawjud li wujudi haqiqati wujudi, karena keberadaan hakikat keberadaannya di dalam seluruh apa yang ada. Dan hadir al mawjud, untuk orang yang diajak bicara itu ada. Jadi bahasanya tuh, ini omongan Habib Abdullah nih, di wujud di haqiqati wujudi tuh bisa iril wujud, itu syarahnya, mensyarahkan lafadz kafnya tuh. Alaika itu kan atasmu, atasmu. Mu-nya ini kamu. Kalau dalam bahasa Arab itu untuk orang yang ada, hadir. Al-mawjud ada di depan mata kita, diajak ngomong. Kenapa salamnya lafadznya kaf, enggak hu. Salamu alaihi gitu. Kenapa assalamu alaika? Permasalahan salamnya ini bukan salamnya, tapi kenapa lafadznya itu dia menghadirkan Rasulullah ada dengan lafadz yang memang buat diajak bicara hadir. Li wujudi haqiqati wujudi, karena keberadaannya hakikat keberadaannya Nabi Muhammad. Karena keberadaan hakikat itu keberadaannya Nabi Muhammad SAW di segala macam yang ada. Karena keberadaan hakikat itu keberadaannya Nabi Muhammad SAW. Semua yang hagigoh itu, yang ada, akan semua jenis hagigoh yang Allah ciptakan itu karena adanya Nabi Muhammad SAW. Karena keberadaannya hagigoh itu adanya Nabi Muhammad SAW di semua ciptaan yang ada. Semua. Jadi kayak kalau kita assalamualaikum itu pas sholat assalamualaikum, salamnya kepada Rasulullah yang lafadznya itu kamu, itu hadir maujud, bukan masalah level. Tapi bagaimana cara sudut pandangnya? Nah, di sini Habib Abdullah bin Muhsin membentuk cara sudut pandang kita dengan hadirnya kita di dalam bahasanya Habib Abdullah. Bagaimana ente bisa menghadirkan lafadz kamu yang itu untuk hadir al-mawjud, begitu loh. Bukan masalah levelnya orang ini itu bukan. Tapi ini dibahasakan sama Habib Abdullah bin Muhsin biar apa? Biar ente masuk di dalam itu bahasa. Yang itu bisa jadi sudut pandang ente ketika ente baca assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ada yang jauh gitu. Apalagi buat segala macam yang ada. Ente ada dan semua yang ada karena adanya sebuah haqiqah keberadaannya Nabi. Di semua yang ada ciptaan Allah, semua tanpa terkecuali. Wala jin, wala malaika, wala semua sebelum Nabi Adam, sebelum ini, sebelum itu, sebelum ini, lalu ini itu makhluk orang ini, itu semuanya itu. Makanya nyambung dengan ucapannya Habib Abdullah bin Muhsin yang dikata madharnya Nabi Muhammad SAW, logonya Nabi Muhammad, logo keindahan nur Nabi Muhammad itu ada di setiap makhluk walaupun apapun namanya dia, mau dia beriman mau dia nggak beriman, so apa semuanya diciptakan dari hakikat keberadaan Nabi Muhammad SAW. Keberadaan di sebuah haqiqah yang ada karena adanya Nabi Muhammad di segala macam yang ada tanpa terkecuali. Jadi bahasanya kalau itu melihat keindahan akhlak dari orang yang Nasoro, ada logonya Nabi Muhammad dari ciptaan Allah ini yang Nasoroin. Ada sir makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang Allah letakkan tuh di ciptaan itu ada. Sirullah fi khalqis, rahasianya Allah taruh di ciptaannya. Biar kata dia suruh. Jadi luar dari pembahasan iman atau enggak. Logonya itu ciptaan. Ketika melihat keindahan di dalam sebuah ciptaan, apapun itu dalamnya, mau itu Nasrul, mau Islam, mau ini, mau itu. Tapi kalau tahu-tahu dari itu ciptaan ada keindahan, itu nur Nabi Muhammad SAW. Itu logo dari cahayanya Nabi Muhammad SAW. Sebab semua yang ada tanpa terkecuali dari adanya Nabi Muhammad SAW. Keberadaan sebuah hagigoh itu adanya Nabi Muhammad SAW di seluruh yang ada, seluruh ciptaan Allah yang ada semua tanpa terkecuali. Jadi kalau ngelihat keindahan, oh ini dia bisa cantik begini nih akhlaknya nih si Nasrul nih, di ciptaan Allah nih, yang Allah ciptain semuanya itu dari cahayanya Nabi. Jadi bahasanya itu kita nggak bisa mungkiri, menghilangkan Rasulullah di setiap jejak itu nggak bisa. Apalagi selalu, jadi tanpa, nggak bisa ada pengecualian. Sebab di sini nggak ada bahasanya pengecualian. Dari Habib Abdullah bin Muhsin punya bahasa itu nggak ada. Ini hagigoh, ini ilmu hagigoh, sirrul ilmu, rahasia dari ilmu, ilmunya ilmu nih. Kata-kata Habib Abdullah. Jadi membentuk cara pandang kita hidup sebagaimana yang sepantasnya dari apa yang Allah ciptakan. Jadi kalau kita mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, itu Assalamualaikum nggak ada yang perlu ditunjuk. Ente waktu nyebut Assalamualaikum, ente nggak harus tunjuk, nggak nyari. Itu cara menghadirkannya bagaimana? Rasulullah hadir, maujud ada. Ketika ente sebut Assalamualaikum, salam atasmu ayuhan Nabi warahmatullah, ente menyebut atasmu, itu ente cukup baca terus ente resepin, nanti hadir maujud. Karena kenapa? Karena adanya hagigoh, sebab adanya Nabi Muhammad SAW, adanya sebuah hakikat dalam ciptaan Allah itu ada pada keberadaannya Nabi Muhammad SAW di seluruh ciptaan Allah yang ada, seluruh yang ada atau pernah ada atau akan ada, semua ciptaan Allah semua. Jadi Rasulullah ada karena adanya sebuah hagigoh keberadaan ciptaan, sebab adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak bisa menjauh untuk bilang tidak ada Rasulullah, nggak bisa. Di seluruh ciptaan Allah yang ada, di dalam seluruh ciptaan Allah yang ada, apapun, langit, bumi, semua yang indah, oh ada. Kalau yang jelek itu enggak. Itu kekurangan, sebab dia hawa nafsu. Tapi kalau adanya keindahan, nah itu efek samping dari ciptaan Allah. Pasti itu setiap makhluk itu pasti ada keindahannya. Bukan dalam dirinya semuanya itu indah, enggak. Tapi pasti ada keindahan. Kenapa? Masih ada sisa adanya keindahan pada diri setiap ciptaan Allah, karena dia diciptakan dari Nabi Muhammad, dari cahayanya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita tanam tuh bahasanya Habib Abdullah bin Muhsin, kaf ini, lafaz kamu ini buat orang yang diajak omong, lil hadir al maujud, untuk orang yang hadir yang ada. Nah ini salam buat yang hadir yang ada. Nah kita ngirim salamnya kepada Rasulullah. Kamu bagaimana caranya menghadirkan keberadaannya Rasulullah dalam hati?
ada bahasanya Habib Abdullah yang jadi tanaman membentuk cara pandangnya kita, biar kita bisa ngerasain tuh hadir di hadirul maujud. Bahasa kehadiran orang yang kita ajak omong tuh hadir. Bisa, emang bisa tanpa melihat keadaan ente, tapi ketika ente masuk di dalam ilmunya Habib Abdullah bin Muhsin, ente diajak masuk di ranah terbentuknya diri ente, bisa mendapati rasa kehadiran. Hadir yang memang pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Gitu. Tanpa ente yang berkhoyal untuk hadir. Berkhoyal, kalau berkhoyal lah ya. Tapi ini hadir, rasa hadir, bukan perasaan sebab khoyal, bukan. Tapi itu hati hadirnya jujur. Dia waktu nyebut, dia cuma butuh meresapi. Ketika bahasa assalamualaikum, dia meresapi itu atasmu. Meresapi atasmu dengan ilmu yang udah ditanam sama Habib Abdullah bin Muhsin. Diwujudi haqiqati wujudi sallallahu alaihi wasallam fi sairil wujud. Bagaimana caranya? Karena adanya sebuah haqiqah ciptaan, adanya Nabi Muhammad SAW. Karena keberadaannya haqiqah di dalam ciptaan, hakikat nih, hakikat di dalam ciptaan itu karena keberadaannya Nabi Muhammad SAW di seluruh ciptaan yang ada. Akan, telah, pokoknya ciptaan yang ada, judulnya ada, mau telah, mau akan, atau sedang, ciptaan semua. Itu ilmu ditanam. Gitu baca assalamualaikum, hadir. Kita bisa menghadirkan itu karena keberadaan haqiqat ciptaan. Keberadaan haqiqat ciptaan. Sebuah haqiqah ciptaan, keberadaan sebuah haqiqah ciptaan itu keberadaannya Nabi Muhammad SAW di seluruh yang ada, di seluruh ciptaan Allah yang ada, yang Allah adakan keadaannya, mau telah, mau akan, mau nanti, mau surga, mau neraka, tanpa terkecuali. Ketika bahasanya udah tanpa terkecuali, assalamualaikumnya kita bulat. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu. Jadi bahasanya, kalau bahasa salafun soleh tuh dari omongannya Habib Abdullah ini, nggak neko-neko, hidup tuh nggak terlalu banyak. Kalau ente mau, nggak ada bahasa level. Ketika ente punya hati nggak punya, ya udah. Begini caranya. Cara gimana ente membentuk pandangannya ente tuh biar bulat akan adanya Rasulullah. Bahasa adanya Rasulullah ada, bahasa ada, haqiqah keberadaannya itu dengan bahasanya Habib Abdullah. Karena keberadaannya sebuah haqiqah ciptaan itu adanya Nabi Muhammad SAW di dalam seluruh ciptaan yang Allah bakal adakan atau telah, atau tanpa terkecuali. Kuliah kalau udah bulat itu bahasa. Jadi bahasanya, jadi kalau orang tuh nyari butuh sinyal bagus kalau di deket sama tower. Kalau jauh kadang sinyal ada. Kalau Rasulullah semuanya itu sinyal. Ente mau dapetin sinyal yang bagus sama Rasulullah, butuh tower. Towernya di mana? Semuanya tower. Semua fisaidul wujud, semua yang ada tanpa terkecuali, mau yang akan, mau yang belum, mau yang telah, mau yang nggak kelihatan, mau yang kelihatan, mau itu semuanya jadi tower.
tower ente buat mendapatkan sinyal hadirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena keberadaannya itu hagigoh, wujud, keberadaan hagigoh, adanya hagigoh ciptaan, karena adanya Nabi Muhammad SAW di seluruh yang ada, seluruh. Jadi bahasanya kalau orang nyari sinyal Rasulullah dalam dirinya itu aneh, nyari. Kalau abis kita dapat ilmunya Habib Abdullah bin Muhsin, terus ada omongan bahasanya kita nyari sinyal Rasulullah nggak gampang. Ngomong nggak gampang, aneh. Seakan-akan nih indah nih omongan ilmu, padahal tuh ilmu aneh. Kenapa? Karena ilmunya Habib Abdullah bin Muhsin begini. Dan ini ilmunya salafun saleh. Masih hagigoh ini, karena keberadaan sebuah hagigoh ciptaan itu adanya Nabi Muhammad. Berarti kan tower di mana aja. Semua itu towernya Nabi Muhammad, sebab semuanya adanya Nabi Muhammad. Hagigohnya ciptaan, adanya hagigoh ciptaan tuh. Bahasa adanya hagigoh ciptaan aja tuh karena adanya Nabi di seluruh apa yang ada. Jadi kan aneh kalau bahasanya kudu nyari tower yang apa itu. Nggak gampang. Emang Rasulullah bahasanya seakan-akan meninggikan Rasulullah, tapi mempersempit keadaan kita untuk berhubungan dengan Rasulullah. Ini kejahilan, pembodohan yang keadaannya umat udah sempit, biar makin sempit keadaan. Dia mempersempit dengan kebodohannya dia. Sebab ilmunya Habib Abdullah bin Muhsin ini ilmunya semua. Mereka orang al-arifuna billah, yang mereka orang udah Allah tempel sebagai wirasah sirnya Nabi Muhammad SAW. Ilmunya sama, satu. Jadi semuanya itu tower. Semua yang ada itu tower. Jadi kita tinggal kitanya aja. Kalau kita tanam, karena adanya sebuah hagigoh ciptaan itu, adanya Nabi Muhammad SAW, berarti kan menyeluruh dari ini bahasa nih, di seluruh apa yang ada tanpa terkecuali, di seluruh apa yang ada dari ciptaan Allah tanpa terkecuali. Berarti kan dahsyat. Kalau udah tanpa terkecuali, udah dahsyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bahasanya bener-bener nggak ada batasan gitu, nggak ada penghalang sama sekali, kecuali penghalangnya itu ya kebodohan kita sendiri. Kita mau kuatnya Rasulullah tuh, keberadaan Rasulullah, dari kuatnya keberadaan Rasulullah, kuat juga itu cintanya Rasulullah ke kita. Itu logo. Tanpa terkecuali sampai cintanya Rasulullah ke kita, dimanapun, kapanpun, apapun keadaan itu. Artinya cinta sejati itu cintanya Rasulullah, bukan cintanya kita. Jadi kita kalau mau kuat tinggal buka aja pintu hati kita dengan ilmunya Habib Abdullah bin Muhsin. Keberadaan yang sebenarnya berada. Kenapa pakai lafadz kah? Sebab ada, hadir al-mawjud, isyarah dari Allah gitu. Buat orang yang sholat itu menghadirkan sesuatu yang memang hadir. Bahasanya begitu. Hadirnya itu ada, bukan tidak ada. Iyalah ada. Bagaimana iyalah ada? Ini ngomong nggak bangsa lagian iyalah ada, nggak. Ini ngomong ini ilmu beneran nih, kalau yang lain nggak ilmu bercanda nih. Bukan iyalah ada. Iyalah ada. Masa iya nggak ada? Bagaimana ini omongan mulut tapi omongan hati. Ini bahasa iman, ini bahasa hidup. Bahasa bener-bener hidup nih. Orang hidup mesti bagaimana? Ya hidupnya begini nih, dengan ini bahasa hagigoh.
keberadaan hakikatnya sebuah ciptaan itu adanya Nabi Muhammad di seluruh adanya ciptaan Allah tanpa terkecuali. Berarti kan kita assalamualaikum disuruh sama Allah ini nggak bercanda. Kenapa? Karena ada ente hadirkan dengan ka itu alaika atasmu. Ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Bebas itu. Ente kanya nih ke Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabi itu hadir. Hadir mau saja. Itu disuruh sama Allah, dengan itu ka itu disuruh karena memang ada gitu. Adanya hakikat semua ciptaan itu adanya Nabi di seluruh tuh, di dalam seluruh adanya ciptaan Allah tanpa terkecuali. Bahasa Habib Abdul bin Muslim ini dasarnya tanaman, nanem kalem nih serul ilif. Kata-katanya itu ada pemberian Allah yang lebih di dalam kata-kata nih, ke dalam hati kita. Jadi bahasanya ketika kita menghadirkan tuh assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, hadir. Mau kita ada hadir. Bahasanya perintah dari Allah buat kita hadir terus, malah habib. Bibulah Allah. Bahasa-bahasa cinta orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, terus dia membuat musik, terus dia membuat qasidah. Itu bahasa cintanya Nabi Muhammad, bukan bahasa cintanya dia. Orang bersalawat kepada Nabi Muhammad, bukan dia yang bersalawat pada Nabi. Yang dia bacakan itu salawatnya Allah buat Nabi Muhammad. Ada nih bahasa cinta dari umat Nabi Muhammad. Itu bukan bahasa cintanya dia. Karena hakikat cinta sejati itu cintanya Nabi. Cinta dari dirinya Nabi. Jadi ketika ada umatnya Nabi Muhammad itu dibuat lagu, dibuat qasidah, syair buat Rasulullah yang bahasanya itu dasar. Jangan ente lihat itu bahasa dari lisannya dia. Bukan. Itu bahasa cintanya Rasulullah itu ke kita lewat hatinya dia. Jadi hatinya kita nih perantara dari kuatnya kecintaan Rasulullah ke kita. Kalau kita nggak mampu mencintai Nabi Muhammad, nggak mampu. Siapa yang mampu mencintai Nabi Muhammad? Nggak mampu. Nggak mampu. Yang mampu mencintai Nabi Muhammad itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha sempurna, Tuhan, itu yang mampu mencintai Nabi Muhammad. Habibullah, kasihnya Allah. Makanya gelar kekasihnya Allah. Kita yang gak ada yang mampu. Jadi ketika adanya kecintaan, bahasa-bahasa cinta untuk Nabi dari umat Nabi Muhammad, mau bentuknya itu musik, tapi dengan bahasa cintanya dia, ataupun itu dari para ulama wal aulia dengan syair-syairnya, qasidahnya pada Nabi Muhammad, itu sebenarnya bukan itu bahasa cintanya Nabi Muhammad ke kita itu. Bahasa cintanya Nabi Muhammad ke kita. Gak ada yang bisa mampu. Oh ini bahasa cintanya saya. Gak bisa untuk Nabi. Gak bisa. Saya tuh gak bisa. Cintanya ente itu sebab cintanya Nabi. Terlalu kuat cintanya Nabi. Akhirnya sampai ke ente. Dan ente bisa membuat itu musik dengan kecintaan itu. Jadi itu bahasa cinta siapa? Cintanya Nabi ke kita, bukan cintanya dia. Bukan cinta saya untuk Nabi. Itu bahasa manusiawi deh, kekurangan. Saking cintanya jadi ingin mempersembahkan, padahal hakikatnya
Itu bukan dari dirinya, itu dari luar biasanya kecintaan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan lihat itu bahasa orangnya, tapi itu bahasa cintanya ke Nabi Muhammad, itu cintanya Nabi. Itu bahasa cintanya Nabi itu. Buat kita yang dengar, itu bahasa cintanya Nabi Muhammad buat kita yang dengar. Begitu. Jadi luar biasa keberadaan adanya hagigah ciptaan itu, keberadaan Nabi Muhammad. Hagigah ciptaan ini bahasa Habib Abdullah, dasar karena keberadaan hagigohnya ciptaan, hakikatnya ciptaan. Ini udah ciptaan, hakikatnya ciptaan, habis nih udah. Ciptaan Allah nih dasar banyak, jenisnya banyak. Ini udah langsung pucuk bahasanya karena keberadaan hakikat sebuah hakikat nih ciptaan itu adanya Nabi Muhammad SAW di dalam seluruh keberadaan ciptaan, adanya ciptaan Allah, di seluruh adanya ciptaan Allah tanpa terkecuali. Begitu juga fil mahabbah, di dalam kecintaan. Cintaan juga sebenarnya karena cintanya Nabi Muhammad kuat, jadi ada. Jadi kita sebenarnya ya nggak ada pape, nggak punya pape. Jadi karena Rasulullah kuat kecintaannya, jadi kita dapat tuh kenikmatan cintanya Nabi Muhammad gitu. Mungkin nggak seberapa dari kesempurnaan kecintaannya Nabi Muhammad, sangat nggak ada batas, terlalu dol. Jadi itu kenikmatan yang buat kita, yang bahasanya itu sampai mereka orang buat syair, sampai mereka orang buat maulid, Simtudur Habib Ali Muhammad Al-Habsyi dengan goyahnya rasa cinta sampai dia hilang. Keluarlah kata-kata tuh keindahan juga kecintaan itu katanya itu dari Habib Ali Al-Habsyi, itu Rasulullah punya bahasa. Keindahan kecintaan itu kalau ada yang indah itu Rasulullah. Itu Rasulullah nggak bisa. Itu yang kurang indah. Kalau kata Habib Ali kan ngomongnya di Sultan Durar, fama min khulugin fil bariyah mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Fama min khulugin fil bariyah mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil. Fama min khulugin, maka tidaklah di dalam sebuah makhluk fil bariyah, di alam semesta, di apa yang ada, mahmud terpuji di sisi Allah, illa wa huwa mutalaqqan an zaini, kecuali dia memiliki keterikatan talaki, dia memiliki kedekatan, merasakan itu perjumpaan cintanya Rasulullah pada hatinya. Anzainil wujud, dari bahasanya bukan dari bahasa Rasulullah. Anzainil wujud, dari terbaiknya ciptaan Allah yang ada. Zainil wujud. Jadi udah goyah tuh bahasa tuh, udah puncak udah. Jadi dahsyat. Jadi kalau orang sholawat nih ngeri. Orang kita bisa sholawat dan kita memperbanyak sholawat. Itu sholawat kita bukan. Itu kita nggak bisa ngirim sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad, nggak bakal bisa. Mustahil dunia akhirat. Ini Habibullah nih. Nggak ada yang bisa kecuali Allah yang kasih ke Nabi Muhammad, yang mempersembahkannya ke Nabi Muhammad, mempersembahkan. Kalau gitu udah nggak bisa mempersembahkan, nggak ada kesanggupan dengan kekurangan parah, udah diri kita udah parah banget. Jadi bisa bersolawat pada Nabi Muhammad, itu yang kita kumandangkan, itu bukan salawat kita, tapi itu salawatnya Allah untuk Nabi Muhammad yang kita kumandangkan lewat lisan kita. Ijazah dari Allah biar kita sanggup nih bersalawat pada kekasihnya Nabi Muhammad.
kesanggupan, dikasih ijazah, yang dikasih ijazah bersatu pada kekasihnya Allah cuman umatnya doang, umat kekasihnya, yang lainnya nggak dapat. Paling yang lainnya cuma bisa bertawasul dengan namanya Nabi Muhammad, tapi kita dikasih ijazah sama Allah untuk menggunakan salawat serta salam, karena itu ijazah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena Allah yang kasih ke kita, jadi kita bisa pakai tuh salawatnya Allah, mampu untuk memakai salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad gitu, mempersembahkan gitu, ikut-ikut bahasanya, ikut-ikut mempersembahkan dengan membaca salawat pada Nabi Muhammad, yang tujuannya ke kita juga, tanda keterikatannya kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat kekasihnya Allah. Sebenarnya ini dahsyat, ini kemuliaannya. Jadi kalau kita setengah-setengah sayang, kalau kita setengah-setengah fi sholawat ala Nabi ini sayang. Sebab itu salawatnya Allah yang kita baca itu. Makanya kan lafadznya kan Allahumma. Mau nanti belakangnya macam-macam warna-warni, pasti depannya Allahumma sholli wa salim, nggak bahasa yang lain lagi udah. Wabarik, sebab di salawat Ibrahimiyah Allah yang ngajarin, makanya ada wabarik. Wabarik ala sayyidina Muhammad kama barokta, itu kan yang ngajarin siapa? Makanya kadang bahasa Allah SWT wabarik, ada yang lebih dari itu? Nggak ada. Pasti depannya semaksimalnya 3 itu. Itu yang dapat ijazahnya dari Allah. Umat Nabi Muhammad dapat ijazah dari Rabbul Alamin. Allahumma sholli wa sallim. Pasti Allahumma sholli wa sallim. Ya Allah salam. Jadi bukan bahasanya, bukan kita. Jadi bahasanya itu Allah. Yang Allah berikan salawat serta salam dengan bahasanya Allah. Yusalluna ala nabi ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu tasliman. Bahasanya Allah. Baru kita bisa mampu membaca salawatnya Allah. Sebab apa? Sebab kita umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sering-sering terus kita bisa puyang mikirin dunia, kita salawat sampai puyang. Bahasa iya, bahasa kita salawat sampai puyang, ngeri hasilnya nanti. Minallah, sebabnya azim. Jangan ngomongin perihal-perihal yang memang di mata Allah itu sampah, nggak ada takaran itu sama sayapnya lalat aja itu nggak ada. Kalau ada aja timbangannya sayap lalat itu masih ada timbangan deh, maksudnya ya ada deh gitu. Tapi ini enggak. Jadi kalau kita hidupnya sebenarnya hidup dapat semua. Kalau Nabi Muhammad udah. Kalau kita hidupin di pandangan di dalam diri kita, ini dahsyat, ini benar-benar sebagaimana mereka orang punya pandangan. Nah ini benar baru nih, ini baru berasa nih hidup nih, bahasanya begitu. Baru nih enak nih begini, baru ini namanya sholawat nih, ini baru namanya nih. Jadi baru ngerasain hidup kayak orang baru lahir. Makanya pasti umur Nabi Muhammad umatnya itu pendek-pendek tapi ngeri-ngeri. Di sisi Allah itu apa? Ini dikasih khususnya dari salawat aja tuh udah ngalahin yang ratusan tahun, umur ratusan tahun kalah semua. Kenapa? Nggak ada yang lain kecuali salawat sama Nabi. Salawat sama Nabi itu jadi yang paling beratnya, berlipat gandanya. Terus Allah kasih sesuatunya tuh berlipat gandanya tuh ngelebihin dari umat-umat yang lain. Yang mestinya itu mungkin perjalanannya di umat-umat yang lain kudu nunggu 100 tahun dulu, umurnya 200 sampai 300. Kalau kita enggak, bahasanya umur singkat padatnya ini jangan sampai enggak dipadetin dengan ini pandangan yang luar biasa, ini ilmu hakikat.
ilmu-ilmu hagigohnya mereka orang nih, cara sudut pandang mereka orang punya bahasa yang di situ ada sirrul ilm, ada rahasianya ilmu. Dalam artinya itu ada pemberian Allah yang khusus ke dalam hati kita dengan bahasanya mereka orang yang menghidupkan. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah Allah yaj'aluna bi khairatihi al-mubarak fi kulli nafasin ma'an nabi wa habibihi wa habibina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشركنا فاتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلق وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاصنع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحق آله وصحبه عدادة الشسوح والحمد لله